Halo semuanya, ketemu lagi ya sama Ibu di sesi pembahasan kita. Menjelang masa-masa ujian seperti sekarang nih, wajar banget kok kalau kalian ngerasa sedikit tegang atau mumet lihat tumpukan rumus. Tapi tenang aja, kalian gak sendirian. Anggap aja sesi review hari ini sebagai ruang belajar bareng yang santai. Yuk tarik napas dalam-dalam, siapkan catatan kalian. Karena kita bakal menaklukkan salah satu topik yang sering banget bikin pusing, yaitu regresi linear. Ibu jamin deh, setelah kita beda pelan-pelan, materinya bakal terasa jauh lebih gampang. Yuk kita mulai. Pas pertama kali lihat soal ujian pilihan ganda yang kayak gini, rasanya pasti langsung deg-degan kan? Ada tabel yang penuh sama angka, rumus-rumusnya kayak bahasa alien, ditambah lagi pilihan jawabannya tuh mirip-mirip semua. Ibu ngerti banget sih kalau ini kelihatan menakutkan. Tapi percaya deh, di balik angka-angka yang kelihatannya nyeremin ini, sebenarnya cuma ada sebuah resep sederhana. Ibarat kalian lagi masak makanan favorit, asalkan kita tahu urutan dan takarannya, kita pasti bisa bikin hidangan yang enak. Nah, kita bakal kerjain ini bareng-bareng, langkah demi langkah. Biar belajarnya gampang, ini peta jalan kita hari ini. 1. Teori dasar regresi. 2. Langkah pertama, bikin tabel bantuan. 3. Langkah kedua, menghitung kemiringan. 4. Langkah ketiga, menghitung intercept. Dan yang kelima, kesimpulan dan jawaban akhirnya. Kita masuk ke bagian pertama ya, teori dasar regresi. Mari kita pahami konsep utamanya. Nah, sebelum kita pusing-pusing sama rumus, coba bayangin deh, kalian lagi mau menebak atau memprediksi nilai ujian akhir kalian berdasarkan berapa jam sih kalian belajar setiap harinya? Logikanya, makin banyak jam belajar, nilainya juga makin tinggi kan? Nah, regresi linear itu tugasnya menarik sebuah garis lurus yang paling pas untuk gambarin hubungan sebab akibat tadi. Rumusnya itu Y topi sama dengan A ditambah BX. Huruf B di sini itu kemiringan atau slope-nya. Di perumpamaan belajar kita tadi, B itu mewakili berapa banyak sih poin nilai ujian kalian yang bakal nambah setiap kali kalian nambah 1 jam belajar. Terus A itu apa? A itu intercept atau konstanta dasar. Ya, ibaratnya skor mentah yang bakal kalian dapat seandainya kalian sama sekali nggak belajar, alias saat X-nya 0. Masuk akal banget kan? Jadi, buat mecahin soal ujian apapun yang nyari persamaan garis regresi, Ibu selalu bekali murid-murid Ibu dengan 4 langkah andalan ini. Pertama, selalu bikin tabel bantuan. Kedua, hitung nilai B atau kemiringan. Ketiga, cari nilai A atau intercept. Terus yang keempat, tinggal susun deh persamaannya. Ini tuh prosedur yang super jelas. Kalau kalian ingat 4 urutan ini, kalian gak bakal tersesat di tengah jalan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, langkah pertama, tabel bantuan untuk mengumpulkan data. Kenapa sih kita harus banget bikin tabel ini? Karena merapikan data di awal itu artinya kalian udah memenangkan separuh pertempuran ujian ini. Dari data soal tadi, kita kan punya X sama Y tuh. Nah, tugas kita tidak tambahin aja kolom hasil kali X dan Y, terus kolom X kuadrat. Contohnya baris pertama nih, X-nya 1, Y-nya 5. Berarti X dikali Y itu 5 dan kuadrat dari 1 ya tetap 1. Kita kerjain yang sama buat semua baris. Tapi perhatiin deh baris paling bawah yang dicetak tebal. Ini dia baris jumlah atau sigma. Total X-nya 10, total Y-nya 36, total XY 103, dan total X kuadratnya 30. Oh ya, karena di situ ada 4 baris data, berarti nilai N kita itu 4. Ingat ya, baris paling bawah inilah harta karun utama kita. Lanjut ke langkah 2, menghitung kemiringan untuk mencari nilai B. Ibu paham banget, matematika itu kadang kerasa berat pas kita dihadapin sama rumus raksasa kayak gini. Tapi santai aja, gak ada yang perlu ditakutin kok. Yo, Ibu bacain pelan-pelan ya. Rumus B itu adalah N dikali total XY dikurangi hasil kali total X dan total Y. Lalu semuanya itu dibagi sama N dikali total X kuadrat dikurangi total X yang dikuadratkan. Waduh, kelihatannya ribet banget ya. Tapi inget loh, setiap kepingan angka yang dibutuhin buat ngisi rumus ini udah sabar nunggu kita di baris harta karun tabel yang baru aja kita bikin tadi. Kita cuma tinggal mindah-mindahin angkanya aja. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masukin angka, Ibu harus bunyikan alarm peringatan keras nih. Ini dia jebakan ujian yang paling sering bikin siswa kehilangan poin. Coba lihat yang di sebelah kiri. Ada sigma X kuadrat. Artinya, kalian kuadratin dulu angka X-nya satu-satu, baru deh ditambahin semua. Makanya hasilnya tadi 30. Tapi yang di sebelah kanan, sigma X-nya ada di dalam kurung baru dikuadratin di luar. Nah kalau ini, kalian totalin dulu X-nya jadi 10, baru dikuadratin jadi 100. Beda jauh banget kan hasilnya. Jadi tolong teliti dan jangan sampai ketukar ya. Sip, karena kalian udah sadar ada jebakan itu, yuk sekarang kita masukin angkanya bareng-bareng. Nilai N itu 4,
dikali sigma XY, yaitu 103, dikurangi 10 dikali 36. Terus buat bagian bawahnya, 4 dikali 30 dikurangi 10 kuadrat. Kalau kita kalikan, 4 kali 103 itu 412, dikurangi 360. Bawahnya jadi 120 dikurangi 100. Tuh kan, rumus yang tadinya panjang dan nyeremin banget, sekarang cuma menyusut jadi hitungan anak SD, yaitu 52 dibagi 20. Dan setelah kita bagi 52 dengan 20, jeng-jeng, hasilnya adalah 2,6. Keren banget. Ibu bener-bener bangga. Kalian baru aja sukses melewatin bagian yang paling ribetin dari seluruh soal ini. Jadi nilai kemiringan B kita adalah 2,6. Kita simpan baik-baik ya angka ini. Sekarang, langkah ketiga. Menghitung intercept untuk mencari nilai A. Mulai dari sini, jalan kita bakal kerasa mulus banget kayak lagi turun bukit. Kenapa? Karena kerja keras cari nilai B udah selesai kita lakuin. Tapi sebentar, sebelum hitung A, kita butuh 2 bumbu tambahan, yaitu rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Gak usah panik, ini gampang pol. Rata-rata X itu cuma total X dibagi N. Jadi, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Kalau rata-rata Y, total Y dibagi N, yaitu 36 dibagi 4, hasilnya pas banget 9. Tuh, gampang banget kan hitungnya? Nah, kita siapin rumusnya buat cari A. Rumusnya super pendek. Rata-rata Y dikurangi hasil kali B dan rata-rata X. Yuk kita masukin bahan-bahannya. A sama dengan 9, dikurangi 2,6 dikali 2,5. Kita kalikan dulu nih 2,6 sama 2,5-nya, hasilnya 6,5. Berarti sisa persamaannya tinggal 9 dikurangi 6,5. Ya, benar banget. Hasil untuk intercept atau A kita adalah 2,5. Kerja bagus semuanya. Sampai sini kita udah punya semua bahan utama buat nyelesain resep kita. Nilai A udah ada, nilai B juga udah siap sedia. Langkah kelima yang paling ditunggu-tunggu, kesimpulan dan jawaban akhir. Waktunya menyusun persamaan. Ini dia nih, momen pembuktiannya. Rasanya lega ya setelah ngitung step by step, akhirnya kita sampai di tahap menyusun persamaannya. Yuk kita gabungin puzzle-nya jadi satu. Ingat bentuk dasar kita tadi? Y topi sama dengan A ditambah BX. Kita ganti aja A-nya dengan 2,5 dan B-nya dengan 2,6. Jadilah Y topi sama dengan 2,5 ditambah 2,6X. Nah, di pilihan ganda itu kadang urutannya suka dibolak-balik. Jadi persis juga kalau ditulis 2,6X ditambah 2,5. Kalau kita intip lagi soal aslinya, tara, itu ada di opsi C. Selamat ya, kalian berhasil dapetin jawaban yang tepat. Sebagai penutup, Ibu mau kasih rangkuman rahasia supaya kalian sukses pas ujian nanti. Ini dia tips bertahan ujian ala Ibu. Pertama, harus disiplin mulai dari bikin tabel bantuan yang rapi. Kedua, hati-hati sama jebakan tadi ya. Bedain antara total X yang dikuadratkan dengan total dari hasil X kuadrat. Ketiga, urutannya jangan lompat-lompat, selalu cari nilai B dulu sebelum nyari A. Dan yang paling penting, jangan pernah panik kalau lihat rumus yang panjang. Tarik napas saja, terus kerjain pelan-pelan sepotong demi sepotong. Ibu percaya, kalian pasti bisa. Nah, sebelum kita benar-benar udahan, Ibu punya satu pertanyaan kecil nih buat kalian pikirin. Sekarang kan kalian udah punya kekuatan super matematika buat memprediksi masa depan. Kira-kira hal seru apa sih di kehidupan sehari-hari yang pengen kalian tebak pakai rumus regresi linear ini? Mungkin pengen prediksi sisa uang jajan berdasarkan jumlah kopi boba yang kalian beli tiap minggu? Atau memprediksi ngantuknya kalian di kelas berdasarkan berapa lama kalian begadang semalam? Bisa banget loh, matematika itu nyata dan ada di sekitar kita kok. Terima kasih ya udah belajar bareng Ibu hari ini. Tetap semangat terus, jaga kesehatannya, dan sampai ketemu lagi di sesi pembahasan kita selanjutnya. Selamat belajar!